Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngritik tahlilan bolak-balik. Cara kula Gus adat ngono ora ono sunah Nabi, ora ono bimus, koyo ora ono hadis. Aku yo mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku yo ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek. Terus modho ora ono hadis bandar ra usah iki udah bandar ra usah. Modho pakpo ngono iku yo ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pedha ono wong udah ki ora ajarane Nabi. Nabi ku wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhirnya wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Tapi kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nek diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat tes tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Mene wis malaikat sing guyu tok ono. Wah, jane kula kadang kepet jasa sampe diguyu malaikat serasa. Lha kula sering maca lho nek pangeran tangen ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon. Sampai serasa. Kalau beberapa kali sholat mbek pangeran nggih ngangge serban, mbek pangeran. Sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku wis tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Jadi jelas kalau sering nambah pangeran tok nggih sering. Sering kula. Sedaya adus salat dhewean mbek pangeran nggih asik. Saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu suatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai. Termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angker wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sadunya wis mati sik. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terku. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena boe ge jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya Koren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Jadi seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahauddin Naksabandi, nama saya Bahauddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang enggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras, tentu yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa, aku rada kurang ajar jane.
Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya kabeh-kabeh niku ya. Ya ana sing apik, ana sing apa. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Makanya kula ora didendam. Permo iku niku tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apik kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikatnya amen apa? Gedaan. Iki rido. Jawab, nek rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal hub wal budiyas. Ya ana senenge ya ana gedhinge barno ora wis. Ya sudah seperti. Angge kanca dhisik kaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Iku anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jeneng ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dene tangga-tangga jeneng kok ngono kok opo. Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat apa? Qurtubi itu ahli tafsir. Ini gitu kan? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya anak Tutu itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi Seto. Wah itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi dibaca. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabuh karena memang tulisan. Kata banyak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa? Mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu simbol roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang enggak senang ngaji tapi senang Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu. Tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya randang dutan, maksudnya ngeramekan itu ya masjid itu diramekan nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tuah kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, sementing Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram. Ini alhamdulillah grup ngaji di depan ini sudah nemu Ka'bah, keren termasuk